Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi tentang tax haven, penghindaran pajak, dan harmful tax competition. Saya Rifandi Triwayudi, saya akan membawakan materi pertama tentang tax haven. Tax haven itu sendiri adalah istilah yang menggambarkan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak, sehingga para wajib pajak ini dapat mengurangi bahkan menghindari kewajiban membayar pajaknya, atau biasa disebut sebagai surga bagi para pengemplang pajak. Secara umum, tax havens didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak, dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. OECD memberi 3 ciri tax havens, yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak, lack of transparency, dan lack of effective exchange of information. Dengan demikian, tidak semua yurisdiksi dengan tarif pajak rendah merupakan tax havens. Dalam perpajakan internasional kerap digunakan 3 istilah yang bisa dipertukarkan satu sama lain, yaitu Preferential Tax Regimes atau PTRS, Offshore Financial Centers, dan Tax Havens. Perkenalkan, nama lengkap saya Pius Bartolomez Daet. Saya akan menjelaskan tentang penghindaran pajak. Penghindaran pajak pada umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak, di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak, di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang harmful tax competition, adalah bentuk persaingan yang tidak sehat di antara negara-negara tersebut untuk menarik investor sebanyak-banyaknya, seperti adanya kebijakan tax holiday yang dapat disebut sebagai insentif di bidang perpajakan, dan bahkan ada negara yang menjadi tax haven. Baik, nama saya Risna Handayani Nguru. Saya akan melanjutkan presentasinya tentang harmful tax competition. Nah, harmful tax competition adalah persaingan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memberikan keringanan dalam bidang perpajakan dengan cara menerapkan peraturan bebas pajak atau menerapkan tarif pajak yang rendah. Nah, tujuan dari harmful tax competition adalah untuk menarik minat dari para investor untuk menanamkan modalnya, sehingga dari investasi tersebut suatu negara dapat memperbaiki sistem perekonomiannya. Nah, selanjutnya, untuk mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan tax competition, OECD mengeluarkan peraturan. Nah, peraturannya itu pada tahun 1998, OECD mempublikasikan harmful tax competition yang berisi tentang kebijakan OECD terhadap tax haven. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi permasalahan tax haven dan harmful tax competition di Indonesia. Nah, dalam upaya menangkal beberapa skema tax avoidance yang telah dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia membentuk kebijakan khusus atau Specific Anti-Tax Avoidance atau SAAR yang tertuang dalam Undang-Undang PPH pasal 18. Nah, kebijakan tersebut antara lain itu yang pertama, kebijakan anti-transfer pricing. Dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH tertulis bahwa Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan di Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa
dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, kebijakan yang kedua itu kebijakan anti-treaty shopping. Dalam pasal 18 Undang-Undang PPH tidak diatur mengenai treaty shopping, namun pemerintah mengeluarkan Per 61-PJ-2009 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda dengan pembaharuan di dalam Per 24-PJ-2010. Nah, peraturan tersebut mengatur tentang beneficial owner dan syarat untuk menjadi beneficial owner, yaitu dimilikinya surat keterangan domisili atau SKD atau Certificate of Domicile atau COD yang berupa form DGT-1 dan atau form DGT-2. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu anti-chain capitalization. Nah, pemerintah membuat peraturan yang tertuang dalam pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia diberi kewenangan untuk menentukan besarnya perbandingan antara hutang dengan modal. Tujuannya yaitu untuk menstimulasi investor untuk menginvestasikan dananya melalui kepemilikan saham. Kebijakan yang keempat yaitu kebijakan anti-control foreign company. Nah, untuk mengantisipasi praktik CFC, pemerintah dalam pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Sekian dan terima kasih.